Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku balas dendamku untuk pria sombong, manajer perusahaan tempat kerja yang sudah mencatku dan sudah menghina keluargaku. Namaku Citra dan aku berjanji buat Dian jatuh miskin 7 turunan tanpa ampun. Di suatu sore yang cerah, Citra duduk di balkon rumahnya yang sederhana, menatap lurus keluar jendela. Pemandangan kota yang ramai tak mampu mengusir pikirannya yang selalu dipenuhi oleh dendam. Ia mengingat kembali hari-hari penuh mimpi yang pernah ia alami, hari-hari ketika hidupnya terasa sempurna. Namun semua itu berubah seiring dengan satu pertemuan tak terduga dengan seorang pria bernama Dian. Citra adalah seorang wanita muda, penuh semangat, dan bekerja keras sebagai seorang asisten di sebuah perusahaan besar. Ia bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi. Keluarganya sederhana, hidup mereka tenang meskipun tidak berlimpah harta. Ayah Citra, seorang pensiunan polisi, mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras yang selalu Citra pegang teguh dalam hidupnya. Ibu Citra, seorang guru, selalu mengajarkan betapa pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Dian, seorang manajer yang tampaknya memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan penampilan yang menawan. Citra yang awalnya hanya seorang asisten yang bekerja di bawah Dian, tak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dian, pria dengan segala kecanggihan dan kesombongan, selalu menunjukkan sikap merendahkan pada Citra. Ia memperlakukannya seperti orang biasa yang tidak berarti, seolah-olah posisinya yang lebih tinggi di perusahaan membuatnya berhak melakukan apapun. Setiap hari, Citra merasakan ketidakadilan di tempat kerjanya. Namun, dia tetap bekerja keras, berusaha menunjukkan bahwa ia layak mendapatkan penghargaan lebih. Namun, segalanya mulai berubah pada suatu hari yang sangat menentukan. Tanpa peringatan, Dian memecat Citra dengan alasan yang tidak masuk akal. Citra terkejut, bingung, dan marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia anggap sebagai atasan yang profesional bisa bertindak sekejam itu. Pemecatan tersebut bukan hanya merusak karier Citra, tetapi juga menghancurkan kehormatan keluarganya. Citra yang merasa dipermalukan tidak hanya oleh Dian, tetapi juga oleh sistem perusahaan yang lebih memihak pada kekuasaan dan uang, merasa hidupnya hancur. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Dian juga terlibat dalam pengkhianatan yang lebih besar. Kejatuhan Citra bukan hanya karena pemecatan itu, tetapi juga karena perbuatan licik Dian yang menodai nama baik keluarganya. Kecewa dengan semua yang terjadi, Citra memutuskan untuk merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menghancurkan Dian seperti dia telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak akan tinggal diam. Citra bertekad, ia akan membuat Dian merasakan penderitaan yang lebih dalam dari apapun yang pernah dia alami. Malam itu, setelah berjam-jam merenung, Citra memutuskan bahwa ia tidak hanya akan menuntut keadilan, tetapi ia juga akan merencanakan balas dendam yang sempurna. Ia tahu, balas dendam bukan hanya soal menghancurkan seseorang secara fisik, tetapi juga menyasar segala aspek hidup yang paling berharga bagi seseorang. Dan Dian yang dengan mudah merusak hidupnya akan merasakan hal yang sama. Citra menyandarkan tubuhnya di kursi yang terletak di ruang tamu, matanya kosong menatap dinding. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, bayangan wajah Dian menghantui pikirannya. Dia masih bisa mendengar suaranya yang penuh nada merendahkan. Suara itu seakan masih bergema di telinganya. Ia sudah mencoba untuk melupakan semuanya, namun tidak bisa. Seiring berjalannya waktu, dendam itu tumbuh semakin besar. Sejak pemecatannya, Citra merasa dunia yang dulu dikenalnya telah berubah. Keputusan Dian yang semena-mena memaksa Citra untuk merombak hidupnya sepenuhnya. Keluarga yang dulu sederhana dan penuh kasih kini tampak terpuruk, tertimpa masalah demi masalah.
Ayahnya yang dulu selalu menjadi sumber kekuatan, kini tidak bisa lagi memberikan semangat seperti dulu. Ibu yang lemah lembut kini sering tertekan dengan masalah yang datang tak kunjung selesai. Namun, ada satu hal yang lebih berat dari semuanya. Perasaan tak berdaya yang semakin menggerogoti hati Citra. Ia merasa terhina dan dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi teladan, bukan orang yang mencemarkan kehidupannya. Dian tidak hanya merusak kariernya, tetapi juga nama baik keluarganya. Di balik semua rasa sakit itu, Citra merasakan ada api yang mulai membara dalam dirinya. Api itu bukanlah api kemarahan biasa. Itu adalah api balas dendam yang membara begitu dalam. Ia tahu ini bukan sekadar soal membalas tindakan Dian yang tidak adil. Ini adalah soal menghancurkan segala hal yang dimiliki Dian, membuatnya merasakan sakit yang tak akan pernah ia lupakan. Bulan demi bulan berlalu dan Citra mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia menyingkirkan segala keraguan dan mulai membangun strateginya dengan cermat. Setiap langkah yang diambilnya kini didorong oleh satu tujuan, untuk melihat Dian jatuh, untuk membuatnya menderita seperti dia menderita. Citra menyusup ke dalam dunia Dian tanpa sepengetahuannya. Mengumpulkan informasi, mencatat setiap detail yang bisa digunakan untuk melumpuhkan hidupnya. Ia bekerja diam-diam, menyusup dalam bayang-bayang kehidupan pria yang sudah merusak segalanya. Dengan setiap langkah, ia semakin mendekat pada tujuannya. Tak lama kemudian, Citra berhasil menemukan titik lemah Dian. Sebuah celah yang tampaknya kecil, namun cukup besar untuk digunakan. Ia tahu bahwa sekali celah itu dibuka, hidup Dian tidak akan lagi sama. Dian yang merasa aman dalam kemewahannya mulai terlihat semakin sombong. Ia melanjutkan hidup dengan percaya diri, tidak menyadari bahwa seseorang tengah mengawasinya dari bayang-bayang. Citra menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya. Setiap hari, ia semakin dekat dengan tujuannya, merasakan kesenangan yang sulit dijelaskan saat ia melihat Dian semakin lengah. Hari yang dinanti pun tiba. Citra tidak hanya menghancurkan reputasi Dian di dunia profesional, tetapi juga mengusik kehidupan pribadi Dian. Setiap langkahnya menghancurkan dengan cara yang tak terduga, memaksa Dian untuk menghadapi kenyataan yang tidak pernah ia perkirakan. Dan saat itu tiba, Citra hanya bisa tersenyum dengan rasa puas yang teramat dalam. Citra berdiri di depan cermin, memandang pantulan dirinya yang berbeda. Wanita yang dulu penuh harapan kini telah berubah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih teguh, lebih siap untuk melangkah ke depan. Rencana balas dendamnya telah sukses. Dian yang dulu sombong, kini tak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang harus ia hadapi. Kejatuhannya yang tak terhindarkan. Citra mulai melangkah dengan langkah yang penuh perhitungan. Malam itu dia duduk di depan laptop, menelusuri berbagai informasi tentang Dian yang berhasil ia kumpulkan. Ia tahu bahwa setiap detail kecil yang ia temukan bisa menjadi kunci untuk menghancurkan pria yang telah merusak hidupnya. Setiap data yang ia peroleh adalah senjata yang akan digunakannya. Dian, yang sangat bangga dengan citra dirinya yang tak tergoyahkan, tak sadar bahwa ada seseorang yang sedang menyelidikinya dari dekat. Citra menemukan beberapa kelemahan, sebuah transaksi mencurigakan yang melibatkan dana perusahaan, hubungan gelap dengan seorang rekan kerja yang seharusnya tidak terungkap, serta beberapa tindakan korupsi kecil yang selama ini terpendam. Ini adalah bukti yang cukup kuat untuk menggoyahkan posisinya. Citra mulai merancang langkah pertama. Ia menghubungi seorang jurnalis, seseorang yang dikenal karena kemampuannya dalam menggali skandal besar. Tanpa memberikan informasi terlalu banyak, Citra mengirimkan sebuah pesan yang berisi bukti-bukti yang bisa meruntuhkan Dian. Setiap potongan informasi disusun dengan cermat, memastikan bahwa hanya waktu yang akan mengungkapkan betapa busuknya pria itu. Hari-hari berlalu, dan kabar mengenai penyelidikan jurnalis tersebut mulai terdengar. Dian, yang sebelumnya merasa tidak terkalahkan, mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Rekan-rekannya mulai memperlakukannya dengan curiga, dan laporan keuangan perusahaan yang sebelumnya tampak mulus,
kini menunjukkan celah. Pada saat yang sama, Citra menyelipkan berita tentang hubungan gelap Dian dengan seorang bawahannya ke dalam percakapan santai di media sosial. Tanpa disadari, gosip itu mulai menyebar cepat. Reputasi Dian yang selama ini terjaga mulai dipertanyakan. Saat Citra mendengar bahwa Dian mulai terpojok, dia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Kemenangan terasa begitu dekat, tapi dia tahu ini baru awal. Langkah selanjutnya adalah meruntuhkan kehidupan pribadinya. Citra mengetahui bahwa Dian memiliki keluarga, istri dan 2 anak yang selalu ia banggakan. Ia tahu ini bukan hanya tentang karir Dian, tetapi juga tentang menghancurkan segala yang dia cintai. Citra merencanakan untuk menghubungi istri Dian, seorang wanita yang selama ini hidup dalam ketidaktahuan. Dengan informasi yang ia miliki, Citra mengirimkan pesan anonim, menceritakan semua yang ia ketahui tentang hubungan gelap Dian. Setiap kata dalam pesan itu penuh dengan kepahitan, dan Citra tahu betul bagaimana cara mengirimkan pesan yang dapat mengguncang hati seorang wanita. Satu hari, Dian pulang ke rumah setelah hari yang buruk di kantor. Wajahnya tampak lelah, matanya merah karena kurang tidur. Ketika dia membuka pintu, istrinya menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Ada ketegangan di udara. Sebuah kecemasan yang tak bisa ia hindari. "Apa ini?" tanyanya seraya menunjukkan pesan yang baru saja ia terima. Dian terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi semuanya tampak sia-sia. Istrinya telah mengetahui semua, seluruh kebenaran. Dian melihat kemarahan dan rasa kecewa di mata wanita yang dulu ia cintai. Semua yang ia bangun, semua yang ia pertahankan selama bertahun-tahun, kini runtuh dalam sekejap. Citra tahu bahwa langkah ini akan mengguncang Dian, dan dia benar. Tetapi itu belum cukup. Citra mulai menghubungi beberapa investor besar yang terlibat dalam perusahaan tempat Dian bekerja. Dengan bukti-bukti yang ia miliki, ia memperlihatkan kepada mereka betapa korupnya perusahaan tersebut dan betapa besarnya risiko yang akan mereka hadapi jika terus terlibat dengan Dian. Mereka yang semula bergantung pada Dian mulai menarik dukungannya, dan perusahaan yang dulu begitu kuat mulai terpuruk. Setiap kali Citra mendengar tentang keruntuhan Dian, dia merasa puas, tetapi di dalam hatinya masih ada rasa kosong yang tak bisa ia hilangkan. Balas dendam ini, meskipun berhasil, tidak memberikan kepuasan yang dia harapkan. Bahkan setelah semua yang terjadi, Citra merasa bahwa hidupnya masih tidak lengkap. Tentu, ia telah mengalahkan pria itu, tetapi dirinya sendiri masih dibebani oleh kemarahan yang tak kunjung reda. Namun, dia juga menyadari bahwa tak ada yang lebih kuat daripada orang yang bisa merusak kehidupan seseorang dengan cara yang paling halus dan efektif. Dian yang dulu merasa berada di atas dunia, kini hanya bisa melihat karirnya hancur, keluarganya terpecah, dan hidupnya penuh dengan kehancuran. Dan Citra, wanita yang dulu merasa hancur dan tak berdaya, kini berdiri dengan kepala tegak. Dendamnya telah terbalas, dan dia tahu bahwa inilah waktunya untuk melangkah ke depan, meninggalkan segala rasa sakit dan melanjutkan hidupnya dengan cara yang berbeda. Citra melangkah keluar rumah dengan hati yang tenang, meskipun batinnya dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti telah melewati fase terberat dalam hidupnya. Fase di mana segala sesuatunya terasa kacau dan tak terkendali. Namun kini, dia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia yang pernah dihancurkan oleh tangan seorang pria yang sombong dan kejam, kini bisa ia kendalikan. Dan Dian, pria itu, telah jatuh, menderita akibat perbuatannya sendiri. Namun, Citra tahu bahwa kemenangannya belum lengkap. Dia telah menghancurkan reputasi Dian, merobek-robek kehidupan pribadi dan profesionalnya. Tapi ada satu hal yang belum ia lakukan, membuat Dian merasakan kehilangan yang lebih dalam. Kehilangan yang lebih dari sekadar kekayaan atau status. Citra tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati yang lebih mantap, Citra mulai merencanakan langkah terakhir. Dia tahu bahwa untuk benar-benar membuat Dian jatuh ke dalam jurang kehancuran, dia harus mengambil sesuatu yang paling berharga bagi pria itu.
sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau dipulihkan dengan kata-kata. Citra menghubungi seorang pengacara yang memiliki reputasi tinggi. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, dia menyusun rencana hukum yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang telah Dian bangun. Pengacara itu tahu bahwa hal ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan penuh tantangan. Tetapi Citra tidak peduli. Dia sudah terlanjur jauh dalam perjalanannya, dan ia tidak akan berhenti sampai semua yang Dian miliki, dari keluarga hingga perusahaan, hancur berkeping-keping. Namun, saat Citra melangkah lebih jauh ke dalam dunia hukum, dia mulai melihat sisi lain dari balas dendam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia harus berhadapan dengan sistem yang penuh dengan celah, dengan kekuasaan yang lebih besar dari sekadar kekayaan materi. Tapi setiap kali ia merasakan keputusasaan, wajah Dian selalu muncul di benaknya. Setiap kali dia merasa ragu, ingatannya tentang penghinaan yang diterimanya selalu menguatkan tekadnya. Minggu-minggu berikutnya dihabiskan dengan penuh kerahasiaan saat Citra semakin mengukuhkan langkah-langkahnya untuk mengungkapkan semua kebusukan yang tersembunyi dalam perusahaan Dian. Di balik layar, dia bekerja sama dengan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, menghancurkan Dian dengan cara yang lebih sistematis dan mengikut sertakan banyak pihak. Semua bukti yang pernah ia kumpulkan kini mulai membuka jalan bagi sebuah skandal besar yang akan mengguncang dunia bisnis. Dan pada akhirnya, titik balik itu datang juga. Dian mulai merasakan gejolak-gejolak kecil yang awalnya tampak tidak berarti. Masalah kecil yang muncul di kantornya mulai terakumulasi menjadi sesuatu yang tak bisa diselesaikan begitu saja. Laporan-laporan keuangan yang tak seimbang mulai memburuk, dan orang-orang yang dulu mempercayainya mulai menjauh. Namun itu semua belum cukup. Citra tahu bahwa ia harus menunggu saat yang tepat. Dia mengamati Dian, mengikuti setiap langkahnya, dan menunggu kesalahan fatal yang bisa membuat segalanya runtuh. Dan akhirnya, kesalahan itu datang. Dalam sebuah pertemuan penting, Dian membuat keputusan yang sangat buruk. Keputusan yang akan membuatnya kehilangan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam perusahaannya. Citra, yang telah mengatur semuanya dengan sempurna, akhirnya memainkan langkah terakhirnya. Setelah pertemuan itu, Dian mendapat kabar yang sangat buruk. Berita tentang keputusan yang buruk itu mulai tersebar, dan kepercayaan investor yang sudah rapuh kini benar-benar ambruk. Dian yang selama ini merasa begitu kuat, kini berada di ujung jurang. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Semuanya yang ia banggakan, perusahaan, kekayaan, status, semua itu hancur begitu saja. Ketika Citra mendengar kabar itu, perasaan puas meluap dalam dirinya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa puas itu tak bisa menghapus kesedihan yang menyelubungi hatinya. Dian memang telah jatuh, tapi Citra merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri dalam proses ini. Setiap langkah yang ia ambil untuk membalas dendam ternyata membawanya lebih jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Citra merasa terperangkap dalam permainan ini, seperti berada dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Dian yang akhirnya terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri, menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Ia kehilangan segala yang ia miliki. Istrinya yang sebelumnya masih memberinya kesempatan, akhirnya memilih untuk berpisah. Anak-anaknya yang dulu sangat menyayanginya, kini enggan untuk mendekatinya. Dian menyadari bahwa semua yang ia miliki selama ini adalah ilusi belaka. Ilusi yang dibangun di atas penderitaan orang lain, termasuk Citra. Ketika Citra berdiri di depan cermin, dia tak lagi melihat wanita yang dulu ia kenal. Wanita yang penuh dendam, yang bersumpah untuk membuat dunia membayar. Sekarang, dia hanya melihat seseorang yang kelelahan, yang merasa kosong. Meskipun balas dendamnya telah berhasil, Citra tahu bahwa harga yang ia bayar terlalu tinggi. Ia kehilangan banyak hal, termasuk dirinya sendiri dalam proses ini. Citra memutuskan untuk meninggalkan kota, meninggalkan segala kenangan buruk tentang Dian dan kehidupannya yang hancur. Dia tahu bahwa untuk benar-benar bebas,
Dia harus berhenti terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Walaupun ia tahu tidak ada jalan kembali, Citra akhirnya memilih untuk melangkah ke depan, berharap suatu hari dia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Citra duduk di bangku taman, dikelilingi oleh angin yang sejuk dan kesunyian yang terasa asing. Kehidupannya kini seakan kosong, meskipun semua yang ia inginkan telah tercapai. Dian yang dulu sombong dan tak terkalahkan, kini terbaring dalam kehancuran. Semuanya berakhir, tapi perasaan Citra tidak seperti yang ia bayangkan. Dendam yang membara seolah telah menguap, meninggalkan ruang hampa yang semakin menekan. Ia meraih telepon dari dalam tas, membuka sebuah pesan dari seorang teman lama. Teman yang dulu ia percayai, yang tahu semua tentang dirinya, dan yang sering mengingatkan Citra untuk tidak terlalu jauh tenggelam dalam kebencian. Citra memandang pesan itu tanpa bisa menghapus rasa kecewa. "Apa yang telah kau capai dengan semua ini, Citra?" Teman itu bertanya dalam pesannya. "Apa kamu benar-benar merasa puas?" Citra menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasa seperti seorang wanita yang sudah berjalan terlalu jauh tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih sudah menyesatkan dirinya. Ia telah menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, merencanakan dan melaksanakan setiap langkah untuk menghancurkan Dian. Semua itu berhasil. Tetapi sekarang, ia merasa seperti kehilangan arah, seolah-olah jalan yang ia tuju tidak membawa apa-apa selain kesepian. Namun, dalam hati Citra, ada suara kecil yang tak bisa ia abaikan. Suara yang memberitahunya bahwa semuanya tidak akan pernah berakhir, bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balas dendam yang ia kejar. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa membalas masa lalu mereka, masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan, kepahitan, dan air mata. Namun yang lebih menyakitkan, Citra merasakan kehilangan diri sendiri dalam perjalanan ini. Hari demi hari, Citra terus berusaha menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menghancurkan Dian, kehidupan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tidak ada kebahagiaan yang bisa diambil kembali dari reruntuhan itu. Yang ada hanyalah kehancuran, dan itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Suatu hari, ketika Citra kembali ke kota untuk urusan pekerjaan, dia memutuskan untuk mengunjungi tempat yang dulu penuh kenangan. Tempat di mana ia dan Dian sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang impian mereka, tentang masa depan yang cerah. Itu dulu menjadi tempat yang penuh harapan, tempat di mana Citra merasa bahwa hidupnya memiliki arti. Kini, semuanya telah berubah. Taman itu, yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, kini terasa sepi dan sunyi. Citra duduk di bangku yang dulu mereka duduki bersama, memandang ke arah langit yang mulai gelap. Ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, di antara ingatan-ingatan yang tidak lagi berarti apa-apa. Saat itulah, seseorang menghampirinya. Seorang wanita muda dengan wajah yang penuh kecemasan, duduk di samping Citra. Wanita itu memandangnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Citra mengenalinya. Itu adalah istri Dian, wanita yang dulu ia caci, yang ia anggap sebagai bagian dari kekejaman hidupnya. "Kenapa kamu di sini?" Citra bertanya. Suaranya terdengar dingin dan penuh kebencian. Istri Dian menatap Citra dengan mata yang penuh kepedihan. Aku ingin berbicara denganmu," katanya pelan. "Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun setelah semua yang terjadi, tapi aku ingin tahu, apa yang kamu rasakan sekarang?" Citra terdiam memandangi wanita itu dengan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang diinginkan wanita ini. Namun, ada sesuatu dalam cara wanita itu berbicara yang membuat hati Citra bergetar. Ada kesedihan yang sama dalam mata istri Dian, sebuah kesedihan yang tidak jauh berbeda dari yang Citra rasakan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Citra akhirnya bertanya, suara yang lebih lembut daripada yang ia rasakan sebelumnya. Wanita itu menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa lebih baik sekarang setelah semuanya hancur? Setelah semua yang kamu lakukan, apakah kamu merasa bahwa itu membawa kedamaian untukmu?" Citra menatap wanita itu dengan terkejut.
Pertanyaan itu membuat hatinya bergetar. Sebuah pertanyaan yang telah lama ia hindari. Sebuah pertanyaan yang menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Untuk pertama kalinya, Citra merasa bingung. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia rencanakan, apakah itu benar-benar membuatnya lebih baik? Apakah itu benar-benar membawa kedamaian? Citra menundukkan kepala, perasaan berat menguasai dadanya. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Aku hanya merasa kosong. Semua yang aku lakukan, aku kira itu akan memberi aku kebahagiaan. Tapi sekarang, aku merasa kehilangan. Kehilangan yang lebih dalam dari apapun. Istri Dian menghela napas, kemudian berkata dengan suara yang lembut, "Aku mengerti. Aku tidak pernah meminta kamu untuk memaafkan Dian atau untuk menghapus semua yang telah terjadi. Tapi kita semua berjuang dengan cara kita sendiri. Namun pada akhirnya, hanya dengan melepaskan masa lalu, kita bisa benar-benar melanjutkan hidup." Citra terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang telah lama ia jalani. Balas dendam yang ia lakukan tidak membawanya kemana-mana. Bahkan jika ia berhasil menghancurkan Dian, itu tidak mengembalikan apa yang telah hilang, tidak mengembalikan kebahagiaan atau kedamaian yang ia cari. Dalam hati Citra, perasaan itu perlahan mulai muncul. Perasaan bahwa mungkin sudah saatnya ia berhenti melawan dunia dan melawan dirinya sendiri. Sudah saatnya ia menerima bahwa hidupnya telah berubah, bahwa ia telah berubah. Mungkin hanya dengan melepaskan semua beban ini, ia bisa menemukan jalan untuk memulai kembali. Sambil menatap langit yang semakin gelap, Citra merasakan angin yang menerpa wajahnya. Angin itu terasa seperti harapan baru, harapan untuk masa depan yang belum ia tahu, tetapi yang pasti akan datang jika ia membuka hatinya untuk menerima perubahan. Citra duduk terdiam, menyadari bahwa percakapan dengan istri Dian telah mengguncang seluruh pandangannya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan, atau apa yang dia inginkan dari hidupnya setelah semua kebencian dan rasa sakit yang ia tanamkan selama ini. Dalam dirinya, ada keraguan yang baru muncul. Apakah semuanya layak? Apakah balas dendam yang ia perjuangkan selama ini telah membawa kebahagiaan, atau hanya lebih banyak kehampaan? Perasaan itu semakin mencekamnya, seperti ada jurang yang terbuka di dalam dirinya, dan dia terjebak di dalamnya tanpa tahu bagaimana cara untuk keluar. Wanita yang duduk di sampingnya, istri Dian, tidak menunjukkan rasa permusuhan atau kebencian. Sebaliknya, dia menunjukkan sebuah pengertian yang membuat Citra semakin merasa kecil. "Aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu," ujar wanita itu lembut, "tetapi aku ingin kamu tahu, tidak ada kemenangan dalam penderitaan kita, hanya ada luka yang semakin dalam." Citra ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa begitu berat di bibirnya. Di hadapan wanita ini, yang telah menderita karena perbuatan suaminya, Citra merasa seolah segala rasa sakit yang telah ia sebabkan kepada Dian kini berbalik mengarah padanya. Setiap keputusan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, kini terasa seperti sebuah kesalahan besar. Di tengah kegamangan itu, istri Dian melanjutkan, "Dian memang salah, dia mengkhianati aku, dia merusak hidup kita. Tapi Citra, kamu juga sudah memberi harga yang sangat mahal untuk semua ini. Aku tidak berharap kita bisa menjadi teman atau apapun. Tetapi aku berharap kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan cara yang lebih baik, tanpa rasa kebencian ini." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Citra menundukkan wajahnya, merasakan sesak yang menyakitkan di dadanya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan pilihan buruk, dan kini ia melihat diri sendiri terperosok lebih dalam. Apa yang ia harapkan dari balas dendam ini? Ketenangan, kepuasan, atau hanya sekadar pembenaran bagi dirinya sendiri yang telah terluka begitu dalam? Istri Dian berdiri, menatap Citra untuk sejenak sebelum berbicara lagi. "Terkadang kita harus menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu adil. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita memiliki pilihan untuk bergerak maju. Hanya dengan itu kita bisa merasakan apa yang disebut dengan kedamaian." Kata-kata itu menyentuh jantung Citra.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada secercah harapan yang tersembunyi di dalam dirinya. Mungkin ini bukan tentang kemenangan atau balas dendam, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Setelah percakapan itu, Citra merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dia telah jatuh, dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengembalikannya. Tetapi Citra sadar bahwa dia juga telah kehilangan banyak hal dalam prosesnya, seperti kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan yang sederhana, dan bahkan kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang dulu ia anggap tak ternilai. Beberapa minggu kemudian, Citra memutuskan untuk meninggalkan kota dan mulai hidup jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang pernah ia kenal. Dia tahu bahwa untuk sembuh, untuk melangkah ke depan, ia perlu melepaskan semuanya, dendam, kebencian, dan segala rasa sakit yang telah menguasai hidupnya selama ini. Citra berpindah ke sebuah kota kecil, jauh dari kehidupan lamanya. Ia menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana dan mulai bekerja di sebuah toko buku kecil. Setiap hari, ia menyibukkan diri dengan membaca dan menulis. Perlahan, Citra mulai menemukan dirinya kembali. Tanpa sadar, dia merasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk terus membalas dendam. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Kini, Citra hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang lebih damai dan lebih tulus. Namun, pada suatu pagi yang cerah, ketika Citra sedang menyusuri jalan kecil dekat rumah barunya, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah pandangannya lagi. Seorang pria muda, tampak biasa saja dengan senyuman ramah di wajahnya, menghampirinya. "Maafkan saya rasa saya mengenal Anda." "Citra kan?" tanyanya dengan suara lembut. Citra tertegun sejenak, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Iya, saya Citra," jawabnya ragu-ragu. Pria itu tersenyum, matanya penuh dengan kehangakan. "Saya Erwin," katanya. "Dulu saya sering mendengar tentang Anda di kantor lama. Saya bekerja di bagian HRD perusahaan yang sama tempat Anda bekerja sebelumnya." Citra mengangguk, mengingat nama Erwin, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pria ini adalah bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan, tetapi dia merasa tak bisa mengabaikan percakapan ini begitu saja. Erwin melanjutkan, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi antara Anda dan Dian, tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Saya tahu banyak orang yang bekerja dengan Dian, dan saya tahu betapa kerasnya hidup Anda selama ini. Citra, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengagumi cara Anda menghadapi semua itu. Anda begitu kuat, meskipun saya tahu itu bukan tanpa beban." Kata-kata Erwin membuat Citra terdiam. Selama ini, dia hanya merasa dirinya rapuh, hilang arah, dan tenggelam dalam kebencian. Tapi kata-kata pria ini mengingatkannya akan sesuatu yang lebih penting, bahwa dia memiliki kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam, meskipun itu hanya muncul setelah ia melewati begitu banyak penderitaan. Citra merasa matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menahan air mata itu. "Terima kasih," jawabnya pelan. "Tapi saya masih belajar untuk menerima semua ini. Masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam diri saya." Erwin tersenyum lebih lebar. "Jangan terburu-buru, Citra. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka hati dan menerima diri Anda sendiri dengan segala kelemahan dan kekuatan yang Anda miliki." Percakapan itu mungkin sederhana, tetapi di dalam hati Citra itu memberi dampak yang besar. Sebuah pengingat bahwa hidup bukan tentang mengejar balas dendam atau meruntuhkan orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Citra sadar, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan, sekarang adalah saatnya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang diperoleh dengan menghancurkan orang lain, tetapi kebahagiaan yang datang dari penerimaan dan cinta pada diri sendiri. Citra berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan, lebih pasti. Dia tahu bahwa meskipun hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan, tetapi dengan hati yang terbuka ada banyak hal indah yang masih bisa ditemukan di masa depan.
Citra kembali ke rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya yang penuh kedamaian. Meski banyak kenangan yang kembali menghantui pikirannya, setiap sudut rumah ini memberikan ketenangan yang tak bisa dia temukan di tempat lain. Dinding-dinding yang sepi, pohon-pohon kecil di halaman, dan suara angin yang menerpa jendela memberikan rasa nyaman yang jauh berbeda dari kehidupan lamanya yang penuh tekanan dan ketegangan. Namun, meski kedamaian itu ada, bayang-bayang masa lalu tidak serta-merta hilang begitu saja. Citra masih sering teringat pada Dian, pada semua kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang ia alami karenanya. Ketika Citra melihat bayangan Dian di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, rasa marah itu terkadang muncul kembali. Namun kali ini ia mampu mengendalikannya. Citra menyadari, meski ia ingin melupakan semuanya, ada banyak pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya yang penuh cobaan ini. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuannya dengan Erwin, dan meskipun mereka tidak sering bertemu, Citra merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Erwin, dengan kehangatannya, secara perlahan membuka pintu ke sebuah kemungkinan baru dalam hidup Citra, kemungkinan untuk menerima kembali hubungan yang sederhana, tanpa kebencian, tanpa dendam. Citra masih meragukan dirinya sendiri, merasa takut untuk membuka hati lagi setelah segala yang telah terjadi. Namun Erwin tidak memaksanya. Ia memberi Citra ruang untuk tumbuh dan berkembang, tanpa tekanan. Pada suatu sore yang cerah, saat Citra sedang duduk di taman, membaca buku kesukaannya, dia melihat sosok yang dikenalnya. Seorang wanita dengan rambut pendek yang rapi berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan pakaian kasual, senyum ramah terukir di wajahnya. "Citra." Wanita itu menyapa dengan lembut. "Kamu ingat aku, kan?" Citra menatap wanita itu dengan agak bingung, sebelum akhirnya mengenali siapa dia. "Laura?" Citra terkejut. Kamu datang ke sini?" Laura, teman lama yang dulu pernah bekerja bersamanya di perusahaan Dian, mengangguk. "Ya, aku mendengar kabar tentangmu. Aku tahu hidupmu sangat berat setelah semuanya terjadi, dan aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja." Citra tersenyum tipis, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. "Terima kasih," jawabnya. "Aku merasa lebih baik, meskipun mungkin masih ada banyak yang harus aku perbaiki." Laura duduk di sampingnya, memandang langit yang mulai berubah warna. "Aku tahu itu tidak mudah," katanya, suara lembut namun penuh pengertian. "Kadang-kadang kita harus melalui banyak hal buruk sebelum kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi Citra, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-kata Laura membuat Citra terdiam sejenak. Dia merenung, memikirkan segala yang telah terjadi, dan perlahan ia menyadari bahwa mungkin Laura benar. Mungkin dalam setiap luka dan penderitaan ada kekuatan yang tumbuh, meskipun tidak selalu terlihat. Citra merasa seperti dia sedang memulai perjalanan baru, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan, tetapi juga untuk menerima dirinya sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Mereka berbincang lebih lama, berbicara tentang kehidupan, masa lalu, dan masa depan. Citra merasa ringan setelah berbicara dengan Laura. Meski hidupnya tidak sempurna, dia merasa ada harapan untuk masa depan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan penyembuhan, bukan melupakan segala luka, tetapi belajar untuk hidup bersama mereka. Sejak pertemuan itu, Citra mulai merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi kebencian yang menguasai pikirannya. Tentu saja, Dian masih ada dalam pikirannya sesekali. Namun Citra tidak lagi merasa perlu untuk terus mengingatnya. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah miliknya, dan dia berhak untuk bahagia tanpa membiarkan masa lalu terus mengendalikan setiap langkahnya. Pada suatu malam, saat Citra duduk sendirian di ruang tamu, menatap api yang berkobar di perapian, dia menerima telepon yang tak terduga. Itu dari Erwin. "Citra," suara Erwin terdengar di ujung telepon. "Aku ingin mengajakmu pergi ke suatu tempat. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu." Citra terkejut, namun juga merasa penasaran. "Kemana?" tanyanya, meskipun ada sedikit kecemasan di dalam hatinya. "Ke sebuah tempat yang sangat penting bagiku," jawab Erwin.
Aku ingin kamu melihatnya bersama-sama. Citra tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Beberapa hari setelah itu, dia memutuskan untuk menemani Erwin ke tempat yang dimaksud. Mereka berkendara keluar kota, menuju sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau. Di sana, Erwin membawanya ke sebuah rumah kecil yang tampak sederhana namun sangat nyaman. "Ini rumah keluargaku," kata Erwin dengan senyuman di wajahnya. "Aku tumbuh di sini, dan ini adalah tempat yang selalu memberi aku kedamaian. Aku ingin kamu melihatnya, karena aku merasa kamu perlu menemukan tempat yang memberi kamu ketenangan juga." Citra terdiam, terkesan dengan kesederhanaan dan kehangatan tempat itu. Rumah itu tidak besar, tetapi terasa penuh dengan cinta dan kedamaian. Erwin menunjukkan halaman belakang yang luas dengan bunga-bunga indah yang tumbuh subur dan sebuah kolam kecil yang tenang. "Tempat ini mengajarkan aku untuk menemukan kedamaian, Citra," katanya. "Kadang-kadang kita mencari kedamaian di luar sana, di dunia yang penuh dengan kesibukan. Tetapi kadang-kadang kedamaian itu ada di dalam diri kita sendiri, dan kita hanya perlu berhenti sejenak untuk menemukannya." Citra memandang Erwin, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dia merasa seolah-olah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menemukan tempat yang memberi ketenangan tanpa syarat. Ini adalah tempat di mana dia bisa berhenti sejenak melepaskan beban masa lalu dan merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya sendiri. Malam itu mereka duduk bersama di halaman di angin malam yang sejuk. Citra merasa seperti baru menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang, sebuah kedamaian yang tak tergantung pada apapun atau siapapun. Perlahan-lahan, hidup Citra mulai berubah. Dia tidak lagi melihat masa lalunya dengan rasa kebencian yang mendalam, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Dia tidak lagi terfokus pada apa yang telah dilakukan orang lain kepadanya, tetapi pada apa yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri. Keputusan-keputusan yang dia buat kini lebih dipandu oleh keinginan untuk menemukan kedamaian, bukan untuk membalas dendam. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat yang baru dan menjalani hidup yang lebih tenang, Citra akhirnya merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehidupan yang penuh dengan kebencian dan dendam telah berubah menjadi perjalanan menuju penerimaan dan kebahagiaan yang sederhana. Citra tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, dia telah belajar untuk melepaskan, untuk memberi ruang pada dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang, tanpa kebencian, tanpa rasa sakit, hanya dengan harapan akan sebuah kehidupan yang lebih damai dan penuh dengan cinta. Setelah beberapa waktu, Citra merasa kehidupan yang ia bangun kini berada di titik yang jauh berbeda. Walaupun kedamaian semakin mendalam dalam dirinya, namun bayangan masa lalu, terutama Dian, terus mengintai di setiap langkahnya. Meski dia telah berusaha untuk melepaskan semuanya, perasaan itu kembali muncul tanpa diundang, seperti suara angin yang tak bisa dihindari. Suatu hari, saat Citra sedang bekerja di toko bukunya, dia menerima sebuah surat yang tak terduga. Surat itu tertera nama Dian di bagian depan, dan Citra merasa hatinya berdegup kencang saat membaca nama itu. Ia tak pernah berharap mendengar kabar tentang Dian lagi. Namun entah mengapa ia merasa harus membacanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Citra membuka surat itu. Kata-kata pertama yang tertera membuat jantungnya serasa berhenti sejenak. "Citra, aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengarnya, tetapi aku sangat menyesal atas semuanya yang telah terjadi. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku tidak berharap ada kesempatan untuk meminta maaf. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku kini mengalami hal yang jauh lebih buruk dari yang pernah kau bayangkan." Citra membacanya berulang kali, berusaha memahami apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Dian. Surat itu berlanjut dengan pengakuan bahwa Dian telah kehilangan banyak hal setelah perbuatannya terhadap Citra. Ia kehilangan pekerjaan, dan yang lebih menyakitkan lagi, istrinya kini telah memutuskan untuk berpisah dengannya.
Dian juga menyebutkan bahwa ia berjuang melawan kecanduan alkohol dan merasa sangat terperosok dalam kesendiriannya. Seketika, Citra merasa bingung. Ada perasaan campur aduk yang menyelimuti dirinya antara rasa kasihan, marah, dan tidak percaya. Dian yang dulu tampak begitu kuat, begitu sombong, kini terjatuh dalam kesulitan yang bahkan lebih dalam dari apa yang pernah dialaminya. Citra tahu bahwa balas dendam yang dulu ia inginkan kini terasa sia-sia. Namun, apakah dia harus merasa kasihan pada seseorang yang telah begitu banyak merusak hidupnya? Di tengah kebingungannya, sebuah pikiran gelap muncul dalam benaknya. Apakah ini saatnya untuk membiarkan Dian merasakan kepahitan yang sebenarnya? Apakah ini saatnya bagi Citra untuk benar-benar menyelesaikan rasa sakitnya dengan cara yang lebih kekal? Sebuah kebencian lama yang ia pendam mengambang, menggoda pikirannya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Tetapi di sisi lain, Citra merasa bahwa surat ini mungkin adalah cara hidup untuk memberinya pelajaran yang lebih dalam tentang memaafkan. Dian mungkin telah jatuh, namun itu tidak berarti Citra harus ikut tenggelam bersamanya. Beberapa malam setelah membaca surat itu, Citra memutuskan untuk bertemu dengan Erwin. Dia ingin berbicara dengannya, mencari ketenangan dan nasihat. Erwin, yang selalu hadir dengan kehangatan dan kebijaksanaan, menjadi tempat bagi Citra untuk berbagi perasaan dan keraguannya. Saat mereka duduk bersama di kafe yang tenang, Citra menceritakan tentang surat Dian. Ia menahan air matanya, berusaha agar suara dan perasaannya tetap terkendali. Erwin, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa ada sesuatu yang ingin aku lakukan, sesuatu yang bisa membuatku merasa puas. Tetapi, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus dihantui oleh kebencian ini. Erwin mendengarkan dengan saksama, tanpa mengganggu. Setelah Citra selesai berbicara, Erwin menyentuh tangannya dengan lembut. Citra, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Balas dendam hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Itu tidak akan mengubah apa yang terjadi. Itu hanya akan merusakmu lebih dalam. Kamu sudah melewati begitu banyak untuk sampai di titik ini. Kamu sudah kuat, lebih dari yang kamu kira. Kata-kata Erwin begitu mendalam. Tetapi Citra masih merasa ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia ingin balas dendam. Ia ingin membuat Dian merasakan sakit yang sama, atau bahkan lebih atas apa yang telah ia alami. Namun saat itu, Erwin menatapnya dengan tajam. Jangan buat keputusan hanya karena emosi sesaat, Citra. Jika kamu membalas dendam, kamu hanya akan menjadi seperti orang yang kamu benci itu. Malam itu, setelah pulang dari pertemuannya dengan Erwin, Citra merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Di satu sisi, dia merasa ingin menyerah pada kebencian itu dan memberi pelajaran pada Dian. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa itu akan menghancurkan dirinya lebih dalam lagi. Citra tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang lebih bijaksana. Hari-hari berikutnya, Citra menghabiskan banyak waktu merenung dan mencari jawaban di dalam dirinya. Meskipun hatinya masih merasakan sakit dan kebencian yang membekas, dia sadar bahwa melanjutkan hidup dengan dendam bukanlah jalan yang akan membuatnya lebih bahagia. Namun, proses untuk melepaskan semua itu bukanlah hal yang mudah. Akhirnya, Citra memutuskan untuk mengunjungi Dian, untuk melihat langsung kondisi pria itu. Ia ingin tahu apa yang telah terjadi, apakah semua yang dikatakan dalam surat itu benar. Dengan langkah yang tegas, Citra memutuskan untuk menghadapi masa lalunya sekali lagi. Mungkin hanya dengan itu, ia bisa menutup babak hidup yang gelap ini. Dian terlihat lebih kurus, dengan wajah yang tak terawat, dan mata yang lelah. Melihatnya, Citra merasa ada perasaan campur aduk. Dia ingin marah, ingin membiarkan kemarahan itu meledak, tetapi ada sesuatu dalam diri Dian yang membuatnya ragu. Jadi ini yang kamu inginkan? Aku harus melihatmu terjatuh seperti ini? Ujar Citra, meskipun suaranya terdengar lebih lemah daripada yang ia harapkan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu pikir dengan begini aku akan merasa puas? Dian menundukkan wajahnya, seolah tidak memiliki alasan untuk membela dirinya. Aku tahu aku pantas mendapatkannya, Citra. Aku tidak meminta maaf untuk mendapatkan pengampunanmu.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Citra menatapnya dengan keras. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanyalah kelelahan, kelelahan dari semua rasa sakit yang telah mengisi hidup mereka berdua. Sudah cukup, ujar Citra pelan. Aku tidak akan membiarkan kebencian ini menguasai hidupku lagi. Aku memilih untuk melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku. Dian mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Citra merasa hatinya sedikit lebih lega, meski luka-luka lama masih menganga. Namun, dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi kebencian yang harus ditanggungnya. Tidak ada lagi dendam yang harus dibalaskan. Dia memilih untuk melepaskan, memilih untuk hidup dengan damai. Saat Citra melangkah keluar dari rumah Dian, dia merasakan beban yang berat mulai terangkat dari bahunya. Ada sesuatu yang mulai menyembuh. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang pasti, dia telah belajar untuk memaafkan, bahkan jika itu berarti melepaskan sebagian dari dirinya yang telah hancur. Setelah pertemuan dengan Dian, Citra merasa seolah-olah ia baru saja melewati salah satu ujian terbesar dalam hidupnya. Keputusan untuk memaafkan, meskipun berat, memberi rasa lega yang sulit dijelaskan. Tapi, ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong. Seolah-olah, meskipun ia telah melepas kebencian, ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya sembuh. Bulan-bulan berlalu, dan Citra berusaha menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia kembali fokus pada toko bukunya yang semakin berkembang, menikmati kebersamaan dengan teman-temannya, dan mulai merencanakan masa depan. Namun, bayangan Dian kadang-kadang masih menghantui pikirannya, seolah ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengampunan. Suatu malam, saat Citra sedang membaca di ruang tamu, teleponnya berdering. Saat ia melihat layar, matanya terbelalak. Itu adalah panggilan dari Erwin. Erwin? Citra menjawab dengan suara cemas. Ada apa? Suara Erwin terdengar tegang, bahkan sedikit panik. Citra, aku tidak tahu bagaimana harus mulai memberitahumu ini, tapi aku baru saja mendengar kabar buruk. Dian, dia mencoba bunuh diri. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar di telinganya. Citra merasa seluruh tubuhnya kaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apa? Kenapa dia lakukan itu? Suaranya hampir terdengar putus asa. Erwin menghela napas, menjelaskan dengan perlahan. Aku baru saja mendengar dari seorang teman lama Dian. Dia sudah benar-benar terpuruk. Sejak perceraian dan kehilangan pekerjaannya, dia semakin tenggelam dalam kesedihan. Tidak ada yang bisa menghubunginya, dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Citra terdiam, kebingungannya semakin dalam. Satu sisi dari dirinya ingin merasa tidak peduli, karena semua yang telah dilakukan Dian padanya. Tetapi, ada bagian lain yang merasa kasihan, yang merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang seorang manusia yang telah begitu lama mengabaikan dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Citra memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun perasaan itu begitu sulit untuk dijelaskan. Apa yang seharusnya ia rasakan terhadap seseorang yang telah begitu banyak menyakitinya? Ketika Citra tiba di rumah sakit, suasana terasa suram. Udara di lorong terasa berat, seolah menunggu kabar buruk yang mungkin datang. Ia mengikuti petunjuk menuju ruang rawat inap, dan saat tiba di depan pintu, dia berhenti sejenak. Hatinya berdebar, seolah ada keraguan yang menghalangi langkahnya. Di dalam ruang itu, Dian terbaring lemah, dengan alat bantu medis yang terpasang di tubuhnya. Wajahnya pucat, mata tertutup, dan napasnya terdengar terengah-engah. Melihatnya seperti itu, Citra merasa sebuah perasaan campur aduk menghentak dalam dirinya. Ini bukanlah pria yang dulu ia kenal. Pria yang pernah menindasnya, yang dengan dinginnya menghancurkan hidupnya. Ini adalah seseorang yang telah merasakan penderitaan yang begitu dalam, lebih dalam dari yang bisa Citra bayangkan. Citra berdiri di sana, terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa, bagaimana harus bertindak. Semua perasaan yang telah ia pendam selama ini seperti kembali muncul. Marah, kecewa, tetapi juga kasihan.
Tiba-tiba, Dian membuka matanya dan melihat Citra berdiri di ambang pintu. Ekspresinya kosong, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang meminta maaf. Citra bisa melihat rasa sakit yang begitu mendalam dalam mata Dian, yang lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. "Kenapa?" Suara Dian terdengar lemah, hampir seperti bisikan. "Kenapa kamu datang? Aku tahu kamu benci padaku." Citra merasakan perasaan aneh mengalir dalam dirinya. Hatinya terbagi antara rasa benci dan rasa kasihan. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Dian menundukkan kepala, tampak begitu hancur. "Aku sudah terlalu jauh. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya. Aku sudah merusak hidupmu, Citra." Citra menatapnya, ada keheningan yang panjang antara mereka. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dian telah membuat pilihan-pilihan yang mengarahkannya ke titik ini. Namun, Citra juga tahu bahwa ada sebuah pelajaran besar yang bisa ia ambil dari semua ini. "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Dian," kata Citra akhirnya. Suaranya tegas namun tidak sepenuhnya keras. "Kamu sudah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa melupakan itu. Tapi, aku juga tidak ingin kamu mati begitu saja dengan penyesalan yang akan terus menghantui hidupmu." Dian menatapnya dengan penuh harap, seolah ingin mendengar lebih banyak. "Jadi, kamu memaafkanku?" Citra tidak langsung menjawab. Ia merasa kebingungan dengan perasaannya sendiri. Namun setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Aku tidak bisa memaafkan semua yang kamu lakukan begitu saja. Tapi, aku akan memberi kesempatan untuk berubah. Kamu masih punya waktu, Dian. Jangan biarkan hidupmu berakhir begitu saja." Dian terdiam seolah mencerna kata-kata Citra. Ada sesuatu yang berubah di matanya, sebuah kedalaman yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Citra tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Tidak ada yang bisa menghapus masa lalu mereka, namun ini adalah langkah pertama untuk menutup babak kelam yang telah membelenggu keduanya. Malam itu, saat Citra meninggalkan rumah sakit, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang sulit, namun yang benar. Perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama. Tetapi ia mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang mencari jalan menuju kedamaian untuk dirinya sendiri dan mungkin juga untuk orang lain. Citra belum tahu apa yang akan terjadi dengan Dian atau bagaimana hidupnya akan berubah setelah ini. Namun satu hal yang pasti, dia telah mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dan itu lebih berharga daripada balas dendam apapun. Esokan harinya, Citra duduk di ruang kerja toko bukunya, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Meski ia merasa telah memberi Dian kesempatan untuk berubah, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia telah kehilangan kontrol atas segalanya. Ia merasa seolah telah memberi terlalu banyak, sementara Dian mungkin saja akan mengkhianatinya lagi. Perasaan itu terus mengganggu Citra sepanjang hari. Ia memutuskan untuk mengunjungi Dian lagi, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia ingin memastikan bahwa keputusan yang ia buat bukan hanya karena belas kasihan, tetapi karena ia percaya Dian bisa berubah. Ketika Citra tiba di rumah sakit untuk kedua kalinya, suasana terasa berbeda. Dian tampak lebih cerah dibandingkan hari sebelumnya, meski tubuhnya masih lemah. Namun ada sesuatu yang janggal dalam sikapnya. Tatapan Dian tidak lagi penuh penyesalan, melainkan lebih mirip dengan rasa terperangkap. Citra merasakan perubahan itu, dan hatinya mulai merasakan ketegangan. Dian menatapnya lama, seolah mencari-cari kata-kata. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Citra. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan lagi menghancurkan hidupmu. Aku akan berubah." Citra menatapnya dengan penuh keraguan. "Kamu bilang begitu kemarin juga, tapi sekarang aku tidak bisa begitu saja percaya. Kamu harus membuktikan itu. Jangan buat aku merasa bodoh." Dian tersenyum, namun senyumnya terasa terpaksa. "Aku akan membuktikannya. Aku tahu aku berutang banyak padamu, dan aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini." Namun ada sesuatu yang tidak beres. Saat Citra keluar dari ruang rumah sakit, perasaannya semakin terisi ketegangan.
Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir, bahwa ada rencana besar yang akan datang, yang akan mengguncang segala sesuatu yang sudah ia bangun. Rencana yang lebih buruk dari sekadar kebencian. Dan Citra tahu bahwa ia harus berhati-hati. Hari-hari setelahnya, Dian mulai menghubungi Citra lebih sering. Dia meminta maaf, menyatakan bahwa dia ingin berubah, dan bahkan berjanji untuk memulai bisnis baru yang lebih bersih dari masa lalu kelamnya. Namun, Citra merasa terjebak dalam kata-kata manis yang terlalu mudah diucapkan, meski bibirnya sudah terlalu lama terbiasa dengan kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulut Dian terdengar penuh kesan yang dibuat-buat, dan meskipun ia ingin percaya, keraguan itu tetap menggantung di atas kepalanya. Citra memutuskan untuk mengikuti instingnya dan mulai mencari tahu lebih dalam. Di balik kesibukannya, ia diam-diam memeriksa aktivitas Dian. Apa yang ia temukan benar-benar mengejutkan. Dian tidak hanya berusaha mengubah dirinya, tetapi dia juga diam-diam merencanakan untuk membalas dendam pada Citra, seseorang yang telah ia anggap musuhnya sepanjang waktu. Citra menemukan bahwa Dian diam-diam mencoba mempengaruhi beberapa orang yang memiliki pengaruh di dunia bisnis, orang-orang yang bisa merusak reputasinya. Ia menggunakan semua cara yang mungkin untuk menutupi tindakannya. Tidak hanya itu, ia bahkan mulai menyebarkan rumor yang bisa merusak hubungan Citra dengan orang-orang terdekatnya. Bahkan rumor itu telah sampai ke telinga Erwin. Satu sore ketika Citra sedang berbicara dengan Erwin di kafe favorit mereka, Erwin menatapnya dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan rasa khawatir. "Citra, aku dengar dari beberapa orang bahwa Dian sedang berusaha merusak bisnismu. Aku rasa kamu harus berhati-hati. Orang-orang yang tidak kamu kenal mulai berbisik tentang toko bukumu, bahkan tentang masa lalumu." Citra merasa hatinya terhenti. Perasaan takut mulai merayap kembali, seperti bayangan gelap yang mengintai di setiap langkahnya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suara seraknya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang tiba-tiba datang. "Beberapa orang mengatakan bahwa bisnismu sebenarnya dibangun di atas kebohongan dan ketidakjujuran, dan itu berasal dari Dian. Dia mungkin sedang merencanakan sesuatu, Citra," jelas Erwin, suaranya penuh kewaspadaan. Citra menggigit bibirnya. Ia merasa seolah dunia yang telah ia bangun mulai runtuh begitu saja. Bagaimana bisa ia begitu ceroboh untuk percaya pada kata-kata Dian? Kenapa ia begitu mudah percaya pada orang yang telah begitu banyak menghancurkannya? Hatinya kembali penuh dengan kebencian yang tak terucapkan. Akhirnya, Citra memutuskan untuk menghadapi Dian lagi. Ia tidak bisa tinggal diam. Jika memang ada permainan besar yang sedang dimainkan, Citra ingin mengetahuinya. Bahkan jika itu berarti ia harus menanggungnya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia menemui Dian di rumahnya. Dian menyambutnya dengan senyum, namun senyum itu tampak begitu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, senyum itu dipenuhi dengan sikap penuh percaya diri yang Citra kenal terlalu baik, sebuah sikap penuh tipu daya. "Citra, aku tahu kamu datang dengan banyak pertanyaan. Aku tidak akan bohong padamu," ujar Dian sambil duduk dengan santai. "Aku memang berencana untuk menghancurkanmu, tapi sekarang aku menyadari sesuatu. Aku sebenarnya ingin melihatmu kalah, tetapi aku tahu kalau aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah begitu jauh terperosok, dan tidak ada yang bisa memperbaiki ini." Citra terdiam sejenak, merasa hatinya terpecah antara kebingungan dan kemarahan yang membuncah. "Jadi ini semua rencanamu? Setelah semua yang terjadi, kamu masih tidak berhenti. Apa yang kamu inginkan dari semua ini?" tanyanya. Suaranya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Dian tidak menjawab langsung, tetapi ada kilatan di matanya yang menunjukkan bahwa ia sudah terlanjur terjebak dalam permainan berbahaya ini. "Apa yang aku inginkan? Itu sudah jelas. Aku ingin melihatmu jatuh, seperti yang sudah kamu lihat selama ini. Dan aku akan melakukannya, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya." Citra merasa sebuah keputusan besar harus segera dibuat. Semua yang telah ia bangun, semua usaha yang telah ia lakukan untuk memaafkan Dian, kini tampak sia-sia.
Di balik kata-kata manis dan janji yang dia buat, Dian kembali menjadi seseorang yang tak bisa dipercaya, yang hanya ingin menghancurkan segalanya. Dengan perlahan, Citra berdiri, menatap Dian satu kali lagi. Aku sudah cukup dengan permainan ini. Kalau kamu ingin menghancurkanku, percayalah, aku akan melawanmu dengan segala yang aku punya. Aku tidak akan biarkan kamu merusak hidupku untuk kedua kalinya. Keputusan itu dibuat, dan Citra tahu, dari titik ini, permainan Heiha baru dimulai. Citra berjalan keluar dari rumah Dian dengan langkah yang tegas, hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang membara. Ia merasa telah cukup sabar, cukup memberi kesempatan, tetapi pada akhirnya ia sadar bahwa Dian tidak pernah berubah. Bahkan setelah semua yang telah terjadi, dia masih saja berusaha memainkan permainan yang sama, memanipulasi, mengkhianati, dan berusaha merusak hidup orang lain. Citra tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah besar untuk menghentikan semuanya. Namun, ia juga tahu bahwa ini tidak akan mudah. Dian bukanlah seseorang yang mudah ditaklukkan. Dia memiliki pengaruh besar, koneksi di dunia bisnis, dan seorang wanita dengan tekad yang bisa mengubah nasib. Tetapi Citra juga tidak akan mundur. Ia telah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah begitu saja. Citra memutuskan untuk mencari bantuan, bukan dari teman-teman dekatnya, tetapi dari orang yang tidak terlibat dalam konflik mereka. Seorang pengacara terkenal yang pernah menangani beberapa kasus besar, seseorang yang bisa membantunya membalikan keadaan. Ia tahu bahwa jika ia ingin melawan Dian dengan cara yang sah, ia memerlukan seseorang yang mengerti seluk-beluk dunia hukum dan taktik manipulasi yang biasa dilakukan oleh orang-orang seperti Dian. Saat ia menghubungi pengacara tersebut, yang bernama Arya, ia merasa sedikit tenang. Arya adalah seorang profesional yang telah menangani kasus-kasus kompleks. Dan ia terkenal karena ketegasannya dalam menghadapi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Citra menjelaskan seluruh ceritanya, mulai dari awal hubungannya dengan Dian hingga segala yang telah terjadi. Arya mendengarkan dengan seksama, tidak menginterupsi, dan memberikan beberapa saran yang jelas. Ini bukan kasus yang mudah, kata Arya dengan suara tegas. Tapi kamu berhak mendapatkan keadilan, dan aku akan membantumu untuk itu. Dian mungkin berpikir dia bisa lolos begitu saja, tapi kita akan memastikan dia tahu bahwa dia tidak bisa bermain dengan hidup orang lain tanpa konsekuensi. Citra merasa sedikit lebih lega. Ada kekuatan dalam kata-kata Arya, sebuah keyakinan yang memberi semangat baru untuk melawan Dian. Ia menyadari bahwa pertempuran ini akan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tetapi ia siap. Kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Beberapa minggu kemudian, Citra dan Arya mulai mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memukul mundur Dian. Mereka melacak jejak finansial Dian, mengekspos hubungan gelap yang ia jalin dengan beberapa orang yang terlibat dalam bisnis kotor, dan menggali segala sesuatu yang bisa mengaitkan Dian dengan tindak kejahatan yang lebih besar. Semua ini adalah bagian dari rencana mereka untuk menghancurkan Dian secara hukum. Mematahkan taktik manipulasi yang selama ini ia gunakan untuk mengontrol dan menipu orang lain. Namun, meskipun langkah demi langkah mereka berhasil, Citra tidak bisa menahan rasa khawatir yang terus mengganggu pikirannya. Ia tahu Dian akan melawan dengan segala kekuatan yang dimilikinya, dan kemungkinan besar ia akan melakukan segala cara untuk merusak reputasi Citra. Citra tak bisa lagi mempercayai apapun, bahkan orang yang pernah ia anggap teman. Suatu malam, saat Citra sedang bekerja di toko bukunya, ia menerima telepon yang membuat darahnya berdesir. Itu adalah suara Erwin yang terdengar panik. "Citra, ada yang tidak beres," ujar Erwin. "Aku baru saja mendengar rumor, dan kali ini mereka tidak hanya membicarakan bisnismu. Mereka juga menyebarkan sesuatu tentang dirimu. Sesuatu yang bisa menghancurkanmu lebih dari yang kamu bayangkan." Citra langsung merasakan keringat dingin di telapak tangannya. "Apa maksudmu, Erwin?" "Rumor ini. Mereka mengatakan kamu terlibat dalam penipuan. Bahwa toko bukumu dibangun di atas kebohongan.
dan bahwa kamu bersekongkol dengan beberapa orang jahat untuk merusak orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi aku yakin ini datang dari Dian. Citra terdiam, hatinya berdebar keras. Ini adalah serangan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Jika rumor ini tersebar lebih luas, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dian, dengan segala cara liciknya, telah memutuskan untuk memeranginya sekali lagi. Dan kali ini, dia bermain lebih kejam. Citra segera bergegas ke kantor Arya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting, dan bahwa Arya harus segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah menjelaskan situasi tersebut, Arya segera membuat langkah-langkah strategis. Mereka akan melawan rumor ini dengan bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, Citra dan Arya melakukan pertemuan dengan seorang jurnalis yang bisa mereka percaya. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menyelidiki lebih dalam dan membongkar kebohongan yang Dian sebarkan. Citra tidak bisa membiarkan Dian merusak reputasinya tanpa memberikan perlawanan. Mereka mulai merancang strategi yang matang, mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut, dan menghancurkan kepercayaan publik yang telah dibangun Dian dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, Citra merasa semakin terperangkap dalam perang ini. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu membawa dampak yang lebih besar. Tidak hanya reputasinya yang terancam, tetapi kehidupan pribadi Citra juga mulai tercampur aduk dengan taktik jahat Dian. Suatu sore, ketika Citra sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah hari yang panjang, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan melihat sosok yang familiar, Dian. Ia berdiri di ujung jalan, tersenyum dengan tatapan yang penuh tantangan. "Jadi, kamu masih ingin melawan?" tanya Dian dengan suara dingin, tetapi senyumannya penuh dengan konotasi yang tak bisa diartikan begitu saja. "Kamu memang tidak tahu kapan harus berhenti, Citra. Kalau kamu ingin berperang, aku akan pastikan kamu menyesal seumur hidup." Citra merasakan gelombang kemarahan yang tak terkendali, tetapi ia tetap berdiri tegak. "Aku tidak akan mundur, Dian. Jika kamu ingin melihatku jatuh, kamu harus berusaha lebih keras." Dian tertawa, namun tawa itu terdengar menyakitkan. "Kita lihat saja nanti, Citra. Dunia ini memang keras dan tidak semua orang bisa bertahan." Citra menatapnya dengan tekad yang baru. Ia tahu ini adalah titik balik. Jika ia ingin bertahan, ia harus melawan lebih keras, lebih cerdas, dan lebih berani. Dian mungkin berpikir bahwa ia memiliki semua kekuatan untuk menghancurkan Citra. Tetapi Citra tahu satu hal yang tidak bisa Dian miliki. Hati yang tidak akan mudah dipatahkan. Dan dengan langkah pasti, Citra mulai menyusun rencananya. Kali ini, ia tidak akan kalah. Citra kembali menatap Dian dengan tatapan penuh tekad, meski hatinya dipenuhi amarah yang memuncak. Kata-kata Dian menggema di telinganya, berputar-putar seperti duri yang menusuk dalam, namun ia tahu bahwa ini adalah momen penentu. Jika ia mundur sekarang, maka segala pengorbanan yang telah ia lakukan akan sia-sia. Tidak, ia tidak akan memberi Dian kemenangan itu. "Jangan anggap aku takut, Dian," ujar Citra dengan suara yang bergetar karena amarah yang menahan diri, namun jelas tegas. "Jika kamu ingin memusnahkan hidupku, kamu harus siap menghadapi balasan yang jauh lebih pedih." Dian mendekat. Langkahnya penuh keyakinan, senyumnya masih menggantung dengan tajam. "Aku hanya ingin melihatmu jatuh, Citra. Selama ini kamu begitu sombong. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Aku akan pastikan kamu menanggung semua konsekuensinya." Darah Citra mendidih mendengar ucapan itu. Semua perasaan terluka yang telah ia simpan selama ini, setiap malam yang penuh tangisan dan kesepian, setiap pengkhianatan yang ia rasakan, semuanya membakar semangatnya untuk bertahan. Ia tahu Dian adalah musuh yang sangat licik, namun tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang sudah tidak punya lagi sesuatu yang harus mereka lindungi. Citra tahu bahwa perangnya baru saja dimulai. Namun ketika ia melangkah pulang, perasaan yang tidak bisa ia kendalikan mulai muncul.
Bagaimana jika kali ini semua usaha yang ia lakukan hanya akan berakhir dengan kegagalan? Bagaimana jika Dian memang lebih kuat darinya? Ketika Citra tiba di rumah, ia merasakan hatinya begitu berat. Namun, ia tak bisa membiarkan keraguan itu menguasai dirinya. Ia harus melawan untuk dirinya, untuk masa depannya, dan untuk setiap orang yang sudah mempercayainya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Citra memutuskan untuk bertindak lebih agresif. Ia tidak akan menunggu lagi. Bersama Arya, mereka memulai langkah-langkah hukum yang lebih konkret. Mereka mulai mempersiapkan bukti yang tak bisa dibantah, mencari lebih banyak informasi yang bisa menghancurkan segala yang telah dibangun Dian. Citra tahu bahwa perang ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun Dian dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Suatu sore, Citra menerima kabar yang sangat mengejutkan. Rumor tentang dirinya telah tersebar begitu luas, bahkan orang-orang yang ia anggap teman mulai memandangnya dengan curiga. Semua yang ia lakukan, setiap upaya yang ia buat untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupnya, seakan sia-sia. Di luar sana, orang-orang mulai meragukan kemampuannya, meragukan kesungguhannya, bahkan meragukan kebenaran hidupnya. Dan itu semua karena Dian. Citra merasa seperti dirinya dikelilingi oleh bayangan kelam yang tak pernah bisa ia hindari. Bahkan saat ia berbicara dengan Erwin, kekasihnya, ia merasa tidak ada yang tersisa dalam dirinya untuk diandalkan. Erwin, suara Citra bergetar. Ini semakin sulit. Dian tidak hanya menyerang aku, dia menyerang setiap orang yang dekat denganku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Erwin yang biasanya selalu menjadi penopang, kali ini terlihat cemas. Citra, kita harus berhati-hati. Dian bukanlah orang yang bisa kita anggap enteng. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu terbuka dengan semua yang kita tahu tentang dia. Citra menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir saja menetes. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama, Erwin. Setiap kali aku berusaha bangkit, dia selalu membuatku jatuh lagi. Erwin mendekat, menatap Citra dengan mata yang penuh empati. Citra, aku akan selalu ada di sini untukmu. Kamu tidak perlu melalui ini sendirian. Kita akan cari cara untuk menghentikan Dian. Namun, meskipun Erwin berusaha memberi semangat, Citra merasa terperangkap dalam dunia yang semakin sempit. Semua upaya yang telah ia lakukan untuk membangun masa depan, untuk melupakan masa lalu, kini terasa begitu rapuh. Namun di balik kesedihan itu, ada sebuah keputusan besar yang muncul di dalam hatinya. Ia tahu ia harus bertindak lebih cepat. Jika Dian sudah berani menyerang dengan begitu kejam, Citra harus memastikan Dian tahu bahwa ia bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Hari-hari berikutnya, Citra melanjutkan perjuangannya untuk menemukan bukti-bukti lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dilakukan Dian. Ia mulai menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan Dian dalam bisnis yang lebih gelap. Berita yang ia peroleh benar-benar mengejutkan. Dian telah terlibat dalam beberapa skema keuangan yang melibatkan sejumlah orang penting dalam dunia bisnis. Ini adalah informasi yang sangat berharga, yang bisa menghancurkan segala yang telah dibangun Dian selama ini. Citra tidak tinggal diam. Ia melibatkan Arya untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan mempersiapkan langkah hukum yang lebih keras. Namun, langkah yang lebih berani datang saat Citra menemukan bahwa Dian memiliki sebuah properti tersembunyi yang digunakan untuk bisnis ilegal. Properti ini adalah titik lemah yang selama ini tidak diketahui banyak orang, dan Citra tahu bahwa ini adalah kunci untuk menghentikan segala permainan jahat Dian. Di malam yang gelap, bersama dengan Arya, Citra menyusun rencana untuk menyelidiki properti tersebut. Ia tahu ini adalah risiko besar, tetapi jika ia tidak melakukannya, Dian akan terus menghancurkan segala yang ia bangun. Pintu yang tersembunyi di belakang properti itu seakan menjadi pintu gerbang menuju kehancuran bagi Dian. Saat mereka tiba di lokasi yang dimaksud, suasana semakin tegang. Mereka harus menyusup dengan hati-hati agar tidak ketahuan,
tetapi hati Citra berdebar semakin kencang. Setiap langkah yang mereka ambil, ia merasakan semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Di dalam, mereka menemukan bukti yang cukup untuk membuka mata publik tentang kejahatan yang telah dilakukan Dian. Namun ketika mereka hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba sebuah suara menginterupsi langkah mereka. Citra terkejut, dan dari balik bayangan muncul Dian dengan tatapan penuh amarah. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku dengan cara-cara seperti ini?" ujar Dian dengan suara yang penuh kebencian. Citra menatap Dian dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku, Dian. Ini sudah cukup. Kamu akan membayar untuk semuanya." Dian tersenyum jahat, tetapi ada kekhawatiran yang mulai tampak di wajahnya. "Kita lihat saja siapa yang akhirnya akan menang, Citra. Aku tidak akan berhenti sebelum aku melihatmu hancur." Citra tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Tidak ada jalan mundur. Dia harus bertarung sampai akhir. Citra menatap Dian dengan penuh tekad yang tak tergoyahkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Dian hanya semakin mempertegas niatnya untuk mengalahkan wanita ini dengan cara yang lebih bijaksana, lebih strategis. Ia tahu sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan kelemahan. Citra menyadari bahwa Dian bukan hanya musuh besar, tetapi juga cermin dari setiap keburukan yang pernah ia alami. Namun, kali ini Citra sudah tidak takut lagi. Ia siap menghadapi segala yang akan datang. "Ini sudah berakhir, Dian," kata Citra dengan suara tegas, berusaha mengendalikan dirinya. "Kamu mungkin berpikir kamu bisa menghancurkan hidupku, tetapi kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku sudah cukup menderita dan sekarang giliranmu untuk merasakannya." Dian menyeringai, namun tatapannya mulai menunjukkan ketegangan. Ia tahu Citra bukan lagi wanita yang dulu bisa ia kendalikan. "Kamu terlalu yakin, Citra. Dunia ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang siapa yang lebih kuat. Dan aku sudah memiliki segalanya untuk menang." Namun, Citra tak bergeming. Kekuatan bukan hanya tentang uang atau pengaruh, Dian. Ini tentang keteguhan hati, keberanian untuk berdiri tegak meski dunia seakan ingin menghancurkanmu. Kamu mungkin bisa membeli orang, tapi tidak bisa membeli keadilan. Citra tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah tidak takut lagi. Ia mengeluarkan dokumen yang selama ini ia simpan rapat-rapat bersama Arya. "Ini adalah bukti yang tak bisa kamu pungkiri. Bisnismu yang selama ini kamu sembunyikan, hubungan gelap yang kamu bangun dengan para pejabat, semuanya sudah terungkap. Tak ada lagi tempat untukmu untuk bersembunyi." Dian terdiam, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya ia terlihat terkejut, dan itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan bagi Citra. Tapi Citra tahu, kemenangan ini belum sepenuhnya ada dalam genggamannya. Ia masih harus memastikan bahwa Dian benar-benar menerima akibat dari semua tindakannya. Setelah beberapa hari yang menegangkan, pihak berwajib akhirnya bergerak. Semua bukti yang telah Citra kumpulkan yang selama ini disembunyikan oleh Dian dibawa ke ranah hukum. Berbagai jaringan bisnis ilegal Dian serta keterlibatannya dalam sejumlah tindak kejahatan mulai terungkap ke permukaan. Tidak hanya itu, banyak orang yang pernah menjadi korban manipulasi dan kebohongan, Dian mulai membuka suara, memberikan kesaksian yang semakin memojokkan dirinya. Pada akhirnya, Dian dihukum dengan berat dan seluruh jaringan yang dibangunnya runtuh satu persatu. Citra tidak hanya berhasil menghancurkan kekuasaan Dian, tetapi juga berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang tak mungkin. Keberanian, ketekunan, dan tekad untuk memperjuangkan kebenaran membawanya meraih kemenangan yang sangat berarti. Namun, meskipun Citra merasa lega dan puas atas keadilan yang akhirnya tercapai, ia juga belajar bahwa hidup bukan tentang balas dendam atau kekuatan. Citra sadar bahwa dalam setiap pertempuran, ada harga yang harus dibayar. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang kita rasakan, kita harus tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dan integritas kita.
Balas dendam mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi kedamaian sejati datang dari pemahaman dan penerimaan diri. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, Citra duduk di teras rumahnya yang sederhana, menikmati secangkir teh hangat. Melihat langit senja yang memerah, ia tersenyum tipis, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Mungkin hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia tahu satu hal. Ia telah melalui banyak hal yang mengajarkannya tentang kekuatan, pengorbanan, dan pentingnya memilih jalan yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah. Sambil memandangi anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya, Citra berpikir tentang masa depan yang penuh kemungkinan. Aku telah mengatasi semuanya, gumamnya pada dirinya sendiri, dan sekarang saatnya untuk membangun hidup yang baru, dengan kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Erwin, kekasih yang selama ini selalu setia mendampinginya. Citra, aku bangga padamu. Kamu telah melalui begitu banyak hal dan tetap tegar. Aku ingin kamu tahu aku selalu ada untukmu. Bersama-sama kita akan memulai babak baru. Citra tersenyum merasakan kebahagiaan yang tulus mengalir di hatinya. Terima kasih Erwin, aku tidak bisa melakukan ini tanpa dukunganmu. Ini adalah kemenangan kita. Dengan itu, Citra menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Ia tahu bahwa hidup akan selalu penuh dengan liku-liku, tetapi dengan kekuatan hati dan tekad, tidak ada yang tak bisa dihadapi. Kepada para pembaca, pesan yang bisa diambil adalah bahwa hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk bertahan dan terus maju. Setiap cobaan yang datang mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Jangan pernah menyerah, meskipun jalan yang harus ditempuh terasa begitu berat. Keberanian dan keteguhan hati akan selalu menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga kisah Citra dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Salam hangat dan selamat menjalani hidup dengan penuh keberanian.